Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, waktu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita pahami bersama, Ra'sul Amri At-Tauhid. Poros segala perkara yang kita lakukan, yang kita upayakan adalah agar kita semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Dan inilah tujuannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam rangka mentauhidkan Allah lah kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka merealisasikan, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala apapun yang kita lakukan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perkara-perkara tersebut tidak didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita semua, bagi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, hanya dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu dari dua syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun seikhlas bagaimanapun kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyukuran yang sangat besar yang selalu kita harus hadirkan di dalam diri kita, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempelajari dengan baik hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bertanggung jawab untuk menunaikan hak-hak tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau tidak salah kita sudah sampai al-mas'alatul hadiyata asyarah, sahih? Yang ke-11. Ya. Al-mas'alatul hadiyata asyara yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh
rahimahullahu taala, ardul umami alaihi ay alaihi salatu wassalam, ketika umat-umat diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang mulia ini dari Al-Husain ibn Abdurrahman, wa hadza lahu faidatan. Diperlihatkannya umat-umat tersebut beserta para nabi yang mereka ikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua faidah. Al-faidatul ula tasliyatur rasuli alaihi salatu wassalam. Tasliyah, menghibur, sebagai penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghibur sekaligus penguat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ra'a minal anbiya man laysa ma'ahu illa ar-rajul war-rajulan. Beliau diperlihatkan bahwa ada nabi-nabi sebelum beliau yang pengikutnya itu cuma satu orang saja. Ada nabi-nabi sebelum beliau yang pengikutnya itu cuma dua orang saja yang berhasil menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperlihatkan kepada beliau, wa minal anbiya man laysa ma'ahu ahad. Ada di antara nabi yang ternyata tidak ada pengikutnya sama sekali. Berjuang, berdakwah, mendakwahkan tauhid kepada umat yang nabi tersebut diutus di tengah umat tersebut, tetapi tidak ada dari umat tersebut yang mengikuti nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ada yang seperti ini. Dan itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan beliau, untuk menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayatasalla bidzalika alaihi salatu wassalam wa yaqulu ma kuntu bid'an minar rusul. Kemudian inilah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul sebelumnya diuji dengan ujian-ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah manusia-manusia yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah sebagai at-tasliyah, untuk menghibur, menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban dakwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafih. Hadis yang mulia ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan nabi-nabi sebelumnya dengan umat-umat mereka atau jumlah dari umat-umat mereka, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari segi apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Haitsu kana aktsarahum atba'an wa afdalahum. Bahwa beliau adalah nabi rasul yang paling banyak pengikutnya. Yang paling banyak pengikutnya. Yang paling diterima dakwahnya oleh umat yang beliau diutus di tengah-tengahnya. Dan beliau adalah afdalahum, yang paling mulia dari rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umatnya. Fasara fi 'ardil umami alaihi hatanil faidatan. Maka inilah
Dua faidah yang dijelaskan oleh Syekh dari kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam mimpinya umat-umat beserta para nabi-nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Ini dua faidahnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ats-tsaniyata 'asyarah, yang ke-12 ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Setiap umat itu dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar nanti bersama nabinya masing-masing. Jadi umat bersama nabinya masing-masing. Dan ini disimpulkan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan." Aku melihat nabi yang pengikutnya cuma satu orang saja. Begitupun aku diperlihatkan nabi yang pengikutnya hanya dua saja. Hanya dua saja. Tidak digabungkan, karena seandainya digabungkan maka tidak bisa kita bedakan yang mana pengikut dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Makanya di sini, walaula anna kulla nabiyyin mutamayyizun 'anil nabiyyil akhar lakhtalata ba'dhum bi ba'd. Ya, seandainya tidak bisa dibedakan antara atau dikumpulkan antara pengikut Nabi dengan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, maka tidak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan bahwa yang satu ini pengikutnya Nabi, pengikutnya seorang Nabi, yang dua ini pengikutnya Nabi yang lain, yang kumpulan yang banyak pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, seandainya dikumpulkan bercampur. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Lakhtalata ba'duhum bi ba'd wa lam yu'rafil atba'u min ghairil atba'. Dan tidak bisa dibedakan, tidak bisa diketahui antara yang mana pengikutnya nabi yang pertama, yang mana pengikutnya nabi yang kedua. Maka kesimpulannya di sini, kullu ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyya. Setiap umat itu Allah kumpulkan bersama para nabinya masing-masing. Wa yadullu lidzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, di samping dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan perkara tersebut adalah wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Engkau akan melihat setiap umat itu berlutut, dipanggil untuk melihat catatan amalnya masing-masing. Asyahid dari ayat yang mulia ini, fa innahu yadullu ala anna kulla ummatin takunu wahdaha. Disebutkan di sini kullu ummatin, setiap umat itu dipanggil untuk melihat catatan amalnya masing-masing. Setiap umat, bukan setiap orang, bukan secara personal, tapi kumpulan. Nah, ini ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyha. Setiap umat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya masing-masing. Bersama nabinya masing-masing. Berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsalisata 'asyrah, qillatu man istajaba lil anbiya. Ya. Yang menerima dakwahnya para nabi itu jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Bahkan disifati oleh Syekh jumlahnya sedikit.
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wadihun min qawlihi, dan ini jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi yang Allah utus, pengikutnya hanya satu saja. Ada nabi yang Allah utus, pengikutnya hanya 2 orang saja. Bahkan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang Allah utus, tidak ada pengikutnya sama sekali. Allah bangkitkan dia sendiri. Tujuannya apa? Iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah di tengah-tengah masyarakat. Menegakkan hujjah di tengah-tengah masyarakat. Maka dakwah yang mulia ini, dakwah tauhid ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus selalu disampaikan. Bagaimanapun keadaannya. Ada pengikut atau tidak ada pengikut. Ada pengikutnya atau tidak ada pengikutnya. Tentunya dalam berdakwah disyariatkan kita berdakwah secara hikmah. Kita berdakwah secara hikmah agar dakwah tersebut mudah diterima. Tetapi kembali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balikkan hati. Allah akan memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Namun ketika Allah menyesatkan hamba-hambanya, tidak ada satupun dari kita, dari siapapun yang bisa memberikan hidayah kepada mereka. Siapa yang lebih hikmah dakwanya dibandingkan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala? Dibandingkan utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara mereka yang pengikutnya cuma satu. Ada di antara mereka yang pengikutnya hanya 2 orang. Bahkan ada di antara mereka yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tetap harus menegakkan dakwatul haq. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ar-Rabi'ata Asyrah, yang ke-14, anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahdahu. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dan tidak ada yang menerima dakwahnya, maka dia nanti akan datang sendiri. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ada nabi namun tidak ada pengikutnya sama sekali. Kembali lagi, tujuannya iqamatul hujjah, menyampaikan risalahnya Allah di tengah-tengah manusia, sehingga ketika nanti mereka diminta pertanggungjawabannya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi alasan yang bisa diterima dari mereka kenapa mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diutus, sudah dikirim di tengah-tengah mereka rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Allah mentakid di dalam Al-Quran, sungguh telah kami utus pada setiap umat Rasul di tengah-tengah mereka dengan dakwah yang satu, agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamisata Asyrah, yang ke-15, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, samaratu hadzal ilm, buah dari ilmu yang dijelaskan di sini. Wa huwa adamul ightirar bil kathrah. Ketika kita mengetahui, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara Nabi Allah Subhanahu wa taala ada yang satu pengikutnya, ada yang 2 pengikutnya, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali.
maka semestinya adamul ightirari bil kathrah. Kita tidak boleh tertipu, kita tidak boleh terpedaya dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang mayoritas. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terpedaya. Fa innal kathrata qad takunu dalalan. Karena bisa jadi yang banyak itu berada di atas kesesatan. Yang banyak itu berada di atas kesesatan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti, menaati aktsara man fil ard, mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan, dan juga al-kathratu min jihatin ukhra, dilihat dari perspektif yang lain, idza ightarra al-insan bi kathratihi, apabila manusia bangga dengan jumlah yang banyak, wa dhanna annahu lan yughlab, dan dia menyangka bahwa dia tidak akan terkalahkan, au annahu mansurun, atau dia pasti menang, pasti ditolong, fahadha aidan sababun lil khidlan, dan ini juga, maka ini juga merupakan sebab kehinaan, kekalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka fal kathratu idza nadharna ila anna aktsara ahli al-ardi dallalun la taktarru bihim. Maka jumlah yang banyak, ketika kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna aktsara ahli al-ard, bahwa kebanyakan, mayoritas penduduk bumi ini dallalun, tersesat, berada di atas jalan yang salah, la taghtarra bihim. Maka jangan sampai kita bangga dengan jumlah yang banyak. Jangan kemudian juga kita berhujjah karena jumlah yang banyak. Sebagaimana mungkin banyak kita, atau sering kita dengarkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perkara-perkara yang menyelisihi syariat yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita berupaya untuk membenarkan perkara tersebut, untuk menasihati agar menjauhkan perkara tersebut. Bukankah banyak di antara mereka sebenarnya tahu bahwa perkara itu adalah perkara yang keliru? Atau kalau perkaranya bid'ah, perkara tersebut adalah perkara bid'ah. Tapi ada apa alasan mereka? Innan nasa ala hadza. Kebanyakan manusia berada di atas keyakinan tersebut. Maka kalau kita menentang keyakinan tersebut, kita akan dijauhi oleh mereka. Sehingga ada juga yang kemudian berusaha masuk di tengah-tengah mereka sampai membenarkan apa yang mereka lakukan, sehingga lupa bahwa dakwah ini adalah dakwatut tauhid, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka kembali kepada sunnah Rasulullah, bukan memperbanyak pengikut. Bukan memperbanyak pengikut. Karena kalau sudah yang menjadi motivasinya adalah jumlah dari pengikut yang mengikutinya, maka banyak hal yang semestinya disampaikan dengan benar, dia tidak akan menyampaikannya. Dia tidak akan menyampaikannya. Bukankah Nabi kita diutus
selain daripada tugasnya sebagai basyiran, pemberi berita gembira, tugasnya juga adalah nazir, memberikan peringatan. Artinya apa? Banyak yang salah, harus diperingatkan, harus diluruskan. Betul. Caranya harus dengan hikmah. Tetapi bukan berarti ditinggalkan untuk disampaikan. Apalagi kita berada di zaman ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kaum muslimin yang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga di antara mereka jauh dari ajaran Nabi karena tidak mengetahui. Jangan takut terlebih dahulu, sampaikan yang hak. Insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim, akan ada kelompok dari umatku, Allah tolong mereka. Allah berikan hidayah kepada mereka. Selalu ada. Kata Nabi, hatta taqumas sa'ah. Sampai kapan? Akan ada di tengah-tengah kaum muslimin orang yang Allah berikan hidayah di atas sunnah sampai hari kiamat. Pegang. Maka yang disampaikan adalah yang benar, sampaikan bahwa itu benar. Yang salah, sampaikan bahwa itu salah. Betul dengan cara yang hikmah. Jangan karena motivasinya kalau saya menyampaikan yang benar, maka akan banyak dijauhi oleh manusia. Nah, lihatlah, ada di antara Nabi Allah yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan kita ketahui bersama, mereka semua mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada bagaimana kita betul-betul memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh umatnya, yang penting iqamatul hujjah. Hujjah telah ditegakkan. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya tadi, innan nasa ala haza kaifa anfaridu anhum. Kenapa bagaimana kalau saya menyelisihi mereka? Nah, ini kalau ada seorang dai wal iyadu billah yang beralasan dengan alasan seperti ini, kita akan dijauhi kalau kita menjelaskan yang benar, menjelaskan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat dari dakwahnya sudah keluar dari dakwahnya para rasul. Jauh dari kebenaran, jauh dari al-haq. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika aidan, begitu juga, la taghtarra bil kathrah. Idza kana ma'aka atba'un katsiruna 'ala al-haq. Jangan juga bangga dengan jumlah yang banyak atau dengan pengikut yang banyak. Hatta ketika kita mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah banyak yang mengikuti, kita juga tidak boleh berbangga dengan jumlah yang banyak mengikuti kita. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh, fa kalamul muallif lahu wajhan. Ada dua sisi yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullahu taala sesuai yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, alla naghtarra bil kathrati al-halikina fanahlika ma'ahum. Kita tidak boleh tertipu, terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang Allah sesatkan, sehingga kita juga bisa ikut binasa bersama dengan mereka. Yang kedua,
Sisi yang kedua, alla naghtarra bi kathratin najin fayalhaqana al-i'jabu bin nafs. Nah, kita juga tidak boleh bangga dengan banyaknya yang mengikuti meskipun kita berada di atas al-haq, an-najin, yang selamat, yang benar. Fayalhaqana al-i'jabu bin nafs. Sehingga bisa jadi Allah memberikan ujian, fitnah kepada kita, takjub dengan diri sendiri, ujub dengan diri sendiri. Ini yang diingatkan oleh Asy-Syaikh. Kalau kita melihat sisi yang kedua ini, peringatannya Syekh rahimahullahu ta'ala ditujukan kepada para duat. Para duatut tauhid, para duatut sunnah. Jangan berbangga ketika banyak yang mengikuti. Sehingga itu bisa menimbulkan penyakit hati. Penyakit hati, ujub. Bangga dengan banyaknya orang yang mengikuti dakwahnya. Padahal man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya. Siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada mereka. Banyak sedikitnya yang mengikuti dakwah yang hak ini, semua atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah apa yang kita lakukan ini kecuali sebab-sebab yang kita berharap semoga dengan sebab tersebut banyak yang menerima hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adamuz zuhdi fil qillah, sehingga mereka tidak merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Ai alla nazhada bil qillah faqad takunul qillatu khairan minal kathrah. Bisa jadi yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Mungkin sedikit, tetapi jauh lebih berkualitas. Jauh lebih berkualitas dibandingkan banyak orang, tetapi kualitasnya tidak ada. Kualitasnya tidak ada. Seperti itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadithul wahn. Hadithul wahn. Jumlah kaum muslimin kathir, banyak. Tetapi disifati oleh Nabi, walakinnakum gutha' ka gutha'its sayl. Seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan, terombang-ambing. Kemana arah air menuju, ke situ juga dia menuju. Seperti itulah bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kalian juga akan masuk ke lubang biawak tersebut. Lihatlah bagaimana kondisi kaum muslimin saat ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang viral, ikut-ikutan juga. Ada joget-joget viral, ikut-ikutan juga. Kaum muslimin, anak-anak kita. Tanpa mempertimbangkan apakah itu benar sesuai syariat atau tidak dibenarkan oleh syariat. Inilah yang melemahkan kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad, sallallahu lakum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian masih melakukan transaksi al-ina, salah satu bentuk transaksi riba, wa akhadtum adnab al-bakar, kalian sibuk, habis waktu kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum biz-zar',
habis waktu kalian ridho atau habis waktu kalian bercocok tanam. Ini kan perkara-perkara, bukan perkara yang haram, tapi perkara duniawi. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk perjuangan yang paling utama di zaman kita menuntut ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu lakum dhulla. Allah akan memberikan kehinaan, menimpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut, menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kaum muslimin, transaksinya sekarang banyak. Bahkan ada dai yang membenarkan transaksi-transaksi riba. Menantang asatizah untuk berdebat. Kalau ada yang mengatakan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan di bank-bank, bahkan bank-bank konvensional adalah transaksi riba. Baru dia adalah seorang dai. Betapa banyak kaum muslimin hari ini jauh dari agamanya. Marah kalau label Islamnya kita ganggu. Namun jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya disibukkan dengan dunia. Maka inilah kehinaan yang Allah timpakan kepada kita semua. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Dan Allah sudah membuktikan itu, kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang beriman memimpin sebelum kalian. Sebelum kalian. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah akan teguhkan agama mereka sebagaimana yang Allah ridai dari agama tersebut. Apa syaratnya jamaah yang dirahmati oleh Allah di akhir ayat tersebut? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, tidak melakukan kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Siapa yang kufur setelah itu, merekalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang yang fasik. Jadi kita lemah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah bukan karena perkara ekonomi. Bukan karena perkara politik, kita lemah ekonomi, kita lemah politik, kita lemah dari persenjataan dan lain sebagainya. Itu bukan faktor utamanya. Faktor utamanya kita jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Dan itu dibuktikan oleh sejarah.
Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khulafaur Rasyidin itu 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkuasanya hanya kurang lebih 30 tahun. Hanya kurang lebih 30 tahun. Dan di 30 tahun itu tercatat di dalam sejarah Islam menguasai hampir sepertiga dunia. Hampir sepertiga dunia. Padahal pada saat itu ada negara adidaya. Ada Persia, ada Roma. Furs sama Rum. Negara adidaya. Jauh lebih hebat dari kita secara ekonomi. Jauh lebih hebat dari kita secara politik. Jauh lebih hebat dari kita secara jumlah, secara persenjataan. Arab pada saat itu dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi mereka semua takluk oleh kaum muslimin. Dan sejarah juga membuktikan bagaimana kondisi kehebatan atau jumlah persenjataan yang paling canggih pada saat jatuhnya Andalusia. Pada saat jatuhnya Andalusia. Pada saat itu secara ekonomi kita yang paling kuat. Secara politik mereka belajar dari kita. Orang-orang barat belajar dari kita. Secara persenjataan mereka juga banyak belajar kepada kita. Bahkan secara ilmu-ilmu umum, teknologi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak belajar kepada kaum muslimin. Tapi kenapa mereka jatuh? Kenapa kaum muslimin jatuh pada saat itu? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari tauhid. Jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dakwahnya para rasul. Dakwahnya para pewaris rasul, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul amri at-tauhid. Kepalanya, pusarannya segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukankah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menguatkan ekonomi kita, menguatkan politik kita, dan perkara-perkara yang lain, menguatkan persenjataan kita. Hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting. Apalagi mungkin kita berprofesi, profesi wajib sebagai kepala rumah tangga di rumah kita masing-masing. Ajarkan istri kita, ajarkan anak-anak kita bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu terlalu fokus pada perkara-perkara duniawi. Ajarkan mereka bagaimana mentauhidkan Allah dengan baik, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jangan beribadah karena diiming-imingi oleh perkara-perkara dunia. Ajarkan bahwa ibadah itu dalam rangka merealisasikan tauhid kita kepada Allah. Siapa yang betul-betul ikhlas, murni tauhidnya kepada Allah, iming-imingnya adalah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bighairi hisab. Tanpa hisab. Inilah janji yang paling mulia, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sama-sama berupaya untuk meraih derajat yang mulia tersebut. Inilah tujuannya kita mempelajari kitab tauhid, supaya fadilah yang mulia ini bisa kita raih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang beriman itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dengan satu cara saja. Salah satu caranya tadi bighairi hisab, dan inilah cita-cita tertinggi kita.
Semoga kita termasuk di dalamnya. Tapi bukan itu saja. Ada juga yang akan masuk ahlu tauhid, yang akan masuk ke dalam surganya Allah melalui hisab terlebih dahulu. Meskipun hisabnya adalah hisaban yasira, hisab yang mudah. Tapi dia akan dimasukkan setelah hisab tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melalui hisabul munaqasyah terlebih dahulu. Dan Nabi mengatakan, "Man nuqishal hisab udzib." Siapa yang melalui hisabul munaqasyah, dia akan diazab terlebih dahulu. Dia akan diazab terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam, selama dia beriman kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sedikit melanjutkan. Semoga kita bisa membacanya sampai selesai sehingga pertemuan berikutnya sudah masuk bab yang ketiga atau keempat. Barakallahu fikum. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadisata asyarah, yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal humah. Ya, keringanan untuk melakukan ruqyah pada orang yang terkena penyakit ain dan orang yang terkena sengatan hewan berbisa, al-humah. Ma'khudhatun min qawlihi, ini diambil dari la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan hewan berbisa. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para as-salaf dan pengamalannya. Biqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh orang yang ketika ingin melakukan sesuatu, dia melakukannya berdasarkan dengan dalil yang dia dengarkan, itu sungguh telah melakukan kebaikan yang besar. Apa yang dia ingin lakukan ditanyakan terlebih dahulu agar dia mengetahui dalilnya, baru kemudian dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh para as-salaf. Walakin kadza wa kadza fa'ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Dan dari sini juga diketahui, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis yang pertama itu tidak menyelisihi hadis yang kedua. Hadis yang pertama tidak menyelisihi hadis yang kedua. Lianna qawlahu, karena la ruqyata illa min ainin aw huma, hadis bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan hewan berbisa, la yukhalifu tsani, tidak menyelisihi hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua innama huwa fistirqa. Hadis yang kedua itu berbicara meminta untuk diruqyah. Ya, tidak berbicara tentang hukum ruqyah, tetapi hukum meminta untuk diruqyah. Al-awwalu fir ruqyah, yang pertama berkenaan dengan ruqyah. Fal insanu, maka manusia, idza atahu man yarkihi, ketika datang seseorang untuk meruqyahnya, walam yamna'hu, datang seseorang untuk meruqyah ana misalnya, dan ana tidak melarangnya untuk meruqyah, fa innahu la yunafi qawlahu, ini tidak menyelisihi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Pada perkara ini ada tiga tingkatannya. Yang pertama, al-martabatul ula, ayyatluba man yarkihi, orang meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya.
maka fahadha qad fatahul kamal. Ini bisa jadi kehilangan kesempurnaan, kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Al-martabatu tsaniyah, yang kedua, alla yamna man yarkihi. Orang datang kepadanya ingin meruqyahnya, dia tidak minta, ingin meruqyahnya, dan dia tidak menghalangi orang tersebut untuk meruqyahnya. Maka dia ini hadza lam yafuthul kamal. Dia tidak kehilangan kesempurnaan, kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu lam yastarqi wa lam yatlub. Karena dia tidak meminta untuk diruqyah. Tapi orang lain datang untuk meruqyahnya. Dia tidak menolak untuk diruqyah. Kemudian derajat yang ketiga, ayyamna man yarkihi. Orang datang untuk meruqyahnya, namun dia melarang, menolak untuk diruqyah. Ini seakan-akan derajatnya yang paling tinggi. Tapi kata Asy-Syaikh, wa hadza khilafus sunnah. Tapi ini menyelisihi sunnah. Menolak orang lain untuk meruqyah kita, ya. Ketika kita misalnya terkena penyakit, kalau tidak ada masalah, ya, tidak kita menolak juga tidak masalah. Tapi kalau kita misalnya terkena penyakit, ya, kena penyakit ain, penyakit al-huma, maka jangan ditolak ketika ada orang yang datang untuk meruqyah kita. Nah, tentunya memang kita juga harus mengetahui siapa orang yang akan meruqyah kita. Apakah ruqyah yang dilakukan ruqyah syar'iyah atau selainnya? Yang boleh ruqyah syar'iyah. Selain dari ruqyah syar'iyah tidak diperbolehkan. Nah, maka ini khilafus sunnah. Kenapa? Fa innan nabiyya lam yamna' Aisyata an tarkiyahu. Karena Nabi ketika Aisyah ingin meruqyahnya, Nabi tidak menghalangi Aisyah untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika as-sahabah. Begitupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna'u ahadan ayyarkiyahum. Tidak pernah sampai kepada kita satu riwayat pun mereka menolak orang untuk meruqyahnya. Lianna hadza la yu'athiru fit tawakkul. Karena ilahnya adalah kesempurnaan tawakal kepada Allah. Adapun ketika orang datang mau meruqyah kita, itu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja berpengaruh adalah ketika kita meminta untuk diruqyah. Seakan-akan kita butuhnya itu kepada manusia, atau seakan-akan kita menundukkan diri di hadapan sesama makhluk. Naam. Athaminata asyrah, yang ke-18, bu'dus salaf an madhil insan bima laysa fi. Masya Allah. Jauhnya para as-salaf dari pujian pada perkara yang tidak dia lakukan. Ya, orang sekarang kan suka dipuji. Alhamdulillah kalau dia dipuji pada perkara yang dia lakukan. Tapi banyak juga manusia suka dipuji pada perkara yang tidak dia lakukan. Ini yukhalifu tamaman dengan apa yang dilakukan oleh as-salaf. Yu'khadhu min qawlihi, lihatlah, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Al-Husain ibn Abdurrahman menjelaskan bahwa aku pada malam itu tidak sedang melaksanakan sholat. Karena kebiasaannya as-salaf, ketika diketahui oleh sahabat-sahabatnya yang lain bahwa dia begadang, kebiasaannya mereka ibadah. Dan di antara ibadah yang paling utama yang mereka lakukan adalah sholat. Jadi beliau berpikir, kalau saya tidak menjelaskan apa yang saya lakukan, jangan-jangan sahabat saya menyangka kalau saya melaksanakan sholat di malam tersebut. Maka beliau menyampaikan, ama inni lam akun fi shalah.
Saya memang begadang pada malam itu, tapi saya tidak melaksanakan sholat. Beliau tidak ingin dipuji. Meskipun itu masih sangkaan. Tidak ingin dipuji oleh sahabat-sahabatnya, apalagi pada perkara yang tidak beliau lakukan. Lihatlah bagaimana sifatnya para as-salaf. Li'annahu idza kana ra'al kaukab. Karena dijelaskan di dalam hadis itu, beliau ra'al kaukab alladhi inqad. Melihat bintang jatuh. Ini kan artinya dia tidak tidur. Dia tidak tidur. Makanya di sini istalzama ayyakuna yaqdhan. Berarti dia terjaga. Tidak tidur di malam tersebut. Wal yaqdhan, dan kalau dia terjaga tidak tidur, imma ayyusalli, bisa jadi dia sedang melaksanakan salat sehingga dia begadang, wa imma ayyakuna lahu syughlun akhar, atau dia memiliki kesibukan yang lain, kesibukan ibadah yang lain, wa imma ayyakuna ladaihi mani'un minan naum, atau ada yang menghalanginya dari tidur di malam tersebut. Namun beliau jelaskan, walakinni ludightu. Ini sebabnya saya tidak tidur di malam tersebut. Saya terkena gigitan hewan yang berbisa. Nah, berbisa. Itu yang menyebabkan. Masya Allah. Ini akhlak yang mulia. Yang mungkin sangat jarang kita temukan di zaman kita saat ini, di mana semua orang, kebanyakan manusia cinta popularitas, cinta untuk dipuji, apalagi dipuji pada perkara-perkara yang tidak dia lakukan. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari perkara tersebut. At-tasi'ata asyara, yang ke-19, qauluhu anta minhum. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ukasyah, engkau termasuk darinya. Ketika Ukasyah minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar termasuk hamba yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, Nabi mengatakan anta minhum, engkau termasuk darinya. Ini ikhwah perkataannya Nabi, anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Kenapa? Dalilan ala nubuwatir rasul. Wa kaifa dhalika? Lianna Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu bakiya mahsuran minal kufri hatta mata ala al-islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ukasyah, anta minhum, dari fase itu sampai Ukasyah meninggal, itu kan ada waktu kan? Ada fase antara Nabi mengatakan anta minhum sampai Ukasyah meninggal. Ukasyah terjaga dari kekufuran karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjaga dari kekufuran karena hadisnya, karena ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan alamun min a'lamin nubuwah. Tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orangnya masih hidup. Senantiasa masih melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau orang lain ada potensinya dia kembali kepada kekufuran, tapi karena sabdanya Nabi kepada Ukasyah terjaga dari kekufuran sampai Ukasyah meninggal. Karena kalau Ukasyah kufur, apakah mungkin dia mendapatkan manzilah yang tinggi ini? Tidak mungkin. Inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh alamun min a'lamin nubuwah. Namun ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan bahwa perkataannya Nabi itu khabariyah, pengabaran. Karena di riwayat Muslim Nabi mengatakan Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah, ini doa, termasuk di antara mereka. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya sebenarnya menggabungkan keduanya, bukan membawa kepada apakah maknanya hanya doa saja.
Iya, di satu riwayat maknanya doa, di riwayat yang lain maknanya khobariyah. Maknanya khobariyah. Ya. Nah, al-ishrun yang ke-20 fadilatu Ukasyah. Keutamaannya sahabat Ukasyah radhiyallahu taala anhu biqaunihi mimman yadkhuluna al-jannah, karena beliau termasuk yang akan memasuki surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa hal nashhadu lahu bidzalik? Apakah kita mempersaksikan hal tersebut? Naam, kita mempersaksikan. Kenapa? Li'anna ar-rasula syahida lahu bidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mempersaksikan hal tersebut. Anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Al-hadiyata wal ishrun yang ke-21 isti'malul ma'arid, ya, penggunaan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ma'aridi manduhatun anil kadhib, ya. Mending menggunakan kiasan daripada berdusta. Naam. Wa dzalika liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu diambil dari sabdanya Nabi kepada orang yang kedua yang meminta juga didoakan agar termasuk dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Fa inna hadza fil haqiqati laisa huwal mani'ul haqiqi. Karena sebenarnya itu bukan penghalang yang sebenarnya. Bukan penghalang yang sebenarnya. Balul mani', tapi penghalang yang sebenarnya ma asyarna ilaihi fi syarah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, imma ayyakuna hadzal rajul munafiqan. Apakah orang yang meminta tersebut adalah orang munafik? Falam yuridin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alahu ma'al ladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adzab. Dan Nabi tidak ingin dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wa imma, atau kemungkinan yang kedua, khaufan min iftitahil bab. Khawatir pintu terbuka sehingga muncul lagi yang ketiga, muncul lagi yang keempat, muncul lagi yang kelima, dan seterusnya. Semua minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayas'alu hadhil martabah man laysa min ahliha. Sehingga bisa jadi ada yang meminta derajat tersebut, tapi sebenarnya mereka bukan yang berhak untuk mendapatkan derajat tersebut. Yang terakhir, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'annahu radda hadzal rajul. Karena beliau menolak permintaan orang yang kedua. Wasaddal bab, kemudian menutup pintu ala wajhin, dengan cara laisa fihi ghadadatun ala ahadin wala karaha, tanpa menimbulkan amarah dan kebencian dari yang memintanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ini mengandung makna ikhwah, bukan berarti dia tidak termasuk darinya. Bukan berarti dia tidak termasuk darinya. Tetapi supaya Nabi menutup pintu agar, bayangkan kalau Nabi mengatakan mendoakan juga sebagaimana Nabi mendoakan Ukasyah. Kira-kira akan berdiri orang ketiga? Pasti akan berdiri orang ketiga. Dilakukan seperti itu, akan lagi orang keempat dan seterusnya. Mungkin yang hadir di tempat tersebut akan berdiri semua, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Tapi lihat penolakannya Nabi. Penolakan yang halus. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah membaca, mempelajari bersama bab yang ketiga atau kedua ini sesuai dengan pendapat para ulama. Apakah kitab tauhid itu bab 1 atau muqaddimah? Insyaallah kita akan mempelajari berikutnya bab yang sangat penting juga dalam rangka merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minasyirk. Takut dari kesyirikan. Khawatir kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan insyaallah kita akan mempelajari 5 dalil ya di dalam bab yang mulia ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayahnya untuk selalu istiqamah berada di atas jalan yang benar, berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mempelajari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap saat, setiap waktu yang kita lalui kita semakin bertakwa, kita semakin menjadi hamba yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita semua. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.